Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Suryawinata dengan NPM 2555061003. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat yang berjudul Sistem Antrian Kasir Minimarket. Nah, di sini kita menggunakan implementasi dari QQ Array ya. Langsung saja ke programnya. Yang pertama kita buat class query array sebagai struktur dari QQ-nya. Nah, kemudian di dalamnya kita membuat fungsi init dengan parameter self dan maximum size-nya di sini kita pakai 10. Nah, kemudian ada self.maxN. Nah, sama dengan max size. Nah, di sini untuk fungsinya untuk menyimpan nilai max-nya. Nah, kemudian ada self.q sama dengan non dikali self max. Nah, ini untuk membuat array kosong sesuai ukuran QQ-nya nih, sesuai max size-nya tadi. Nah, kemudian ada self front underscore idx sama dengan min 1. Nah, di sini untuk agar frontnya itu bernilai kosong. Nah, habis itu sama aja ini kalau yang rare-nya itu untuk agar rare-nya menjadi kosong. Kemudian di bawahnya kita buat fungsi isEmpty. Nah, fungsi isEmpty ini untuk mengecek apakah QQ kosong ya. Nah, kalau QQ-nya kosong, dia akan mendapatkan nilai true dan menjalankan ini. Kemudian sama aja kalau begini kita membuat fungsi isFull. Nah, kalau dia true, dia bakal mengecek posisi rare berikutnya sama dengan front. Kemudian kita buat fungsi isExist. Nah, di sini gunanya untuk mengecek data pelanggan. Kemudian if self.isEmpty. Nah, ini untuk mengecek apakah QQ-nya kosong. Kemudian kalau QQ-nya kosong, kita return false. Kemudian di bawahnya ada i sama dengan self front sama di bawahnya ada i sama dengan self dot front underscore idx. Nah, ini itu fungsinya untuk menyimpan posisi front ke variabel i ya. Kemudian kita melakukan perulangan. Kemudian ini ada if self q dot q index i sama dengan x. Kemudian kita return true. Kemudian jika i sama dengan self dot rare sama dengan index, kita break. Kemudian di sini ada variabel i sama dengan i plus 1 modulo self.max dengan menggunakan yang tadi nih, max size-nya. Kemudian di sini ada return false. Nah, kalau yang tadi ini di sini, kemudian ini. Nah, ini untuk mengembalikan data false jika data tidak ditemukan. Kemudian kita membuat fungsi nqq dengan parameter self dan x juga. Kemudian di bawahnya ada if self is full sama kayak tadi. Nah, ini untuk ngecek apakah antriannya penuh. Kalau di sini kemudian ada if self dot is exist. Nah, ini fungsinya untuk jika nomor pelanggan sudah ada ya, mengecek apakah nomor pelanggan sudah ada. Kemudian di sini kita print kalau udah ada ya. Nomor pelanggan X sudah ada. Nah, kemudian di sini ada if self.empty. Nah, di sini untuk mengecek apakah QQ-nya kosong. Kemudian mengatur frontnya jadi kosong. Lalu kita mengatur rare jadi kosong juga. Kemudian ada else jika QQ-nya tidak kosong, dia akan menjalankan self.clear underscore idx sama dengan self.clear underscore idx plus 1 modulo self max. Nah, di sini fungsinya untuk menggeser array secara sirkular. Nah, kemudian ada self.key. Kemudian ada self.key. Nah, di sini untuk menyimpan data pelanggan ke QQ-nya ya. Kemudian kita print. Nah, di sini kita print pelanggan nomor X berhasil masuk ke antrian. Kemudian dqq dengan parameter self.
Di sini kita membuat if self.isEmpty. Nah, itu untuk ngecek apakah kosong. Kalau iya, dia bakal menampilkan pesan tidak ada pelanggan dalam antrian. Nah, kemudian di bawahnya ada print pelanggan nomor dari ini self front IDX ini selesai dilayani. Nah, ini tadi untuk apa? Menghapusnya itu untuk. Nah, kemudian ada if self. Kemudian ada if self dot front underscore idx sama dengan self dot rear sama underscore idx. Maka self dot front idx nya jadi -1 lagi untuk mengembalikan ke kosong lagi. Nah, kalau selain itu dia bakal menjalanin self dot front idx plus 1 modulo self max. Kemudian ada fungsi clear QQ. Nah, yang di sini untuk menghapus datanya, untuk menghapus semua antriannya. Kita self dot front underscore idx, kemudian kita print antrian berhasil dihapus. Kemudian ada fungsi display. Nah, if self dot empty itu jika antriannya kosong, dia print antrian kosong. Nah, kemudian di bawahnya print daftar antrian kasir. Kemudian ada variabel i lagi yang berisi self_front.idx. Kemudian kita melakukan perulangan. Lalu jika i sama dengan self.read sama dengan idx, kita akan break. Kemudian kita print. Nah, ini langsung ke fungsi utamanya. Nah, langsung saja ke bawahnya. Nah, jika kita tidak pilih nomor 5, jika pilihan tidak sama dengan 5, maka dia akan menjalankan yang ini tadi. Nah, di sini kita juga akan menampilkan sistem antrian kasir minimarket. Nah, yang pertama ada tambah pelanggan, layani pelanggan, tampilkan semua antrian, hapus semua antrian, kemudian keluar. Nah, ini kita menggunakan try except nih. Jika yang dimasukkannya itu selain angka dia bakal input tidak valid ya. Kemudian jika kita pilih 1, maka dia akan menampilkan masukkan nomor pelanggan. Nah, ini juga mengenai try except tadi. Ini kalau dia masukinnya selain nomor, dia bakal input tidak valid ini. Oh iya, tadi kalau kita pilih nomor 1, kita akan menjalankan NQQ tadi ya, fungsi NQQ. Kemudian jika kita pilih nomor 2, kita akan menjalankan fungsi DQQ. Kalau ketiga, kita akan menjalankan fungsi display yaitu tampilkan semua antrian. Kemudian jika kita pilih nomor 4, kita akan menampilkan fungsi clear QQ yang dimana untuk menghapus antrian. Nah, kalau kita pilih 5, programnya akan selesai. Nah, kalau selain itu, kita akan print menu tidak tersedia. Nah, ini untuk mengecek apakah program sudah berjalan, kemudian kita memanggil fungsi main lagi. Nah, di sini langsung saja ke programnya. Yang pertama ini ada tambah pelanggan, layani pelanggan, tampilkan semua antrian, hapus semua antrian, kemudian keluar. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita yang tadi itu menggunakan try except. Nah, jika kita di sini memasukkan selain angka, dia bakal menampilkan gini, input tidak valid. Nah, kalau kita memasukkan angka yang lain selain dari pilihannya, dia bakal menampilkan menu tidak tersedia. Nah, kemudian kita langsung saja pilih menu pertama. Nah, di sini kita tambah pelanggan, sekarang nomor pelanggan. Kita pilih tambah lagi. Nah, jika kita pilih nomor pelanggannya sama, dia bakal menampilkan nomor pelanggan sudah ada dalam antrian. Nah, kemudian kita di sini coba yang kedua, layani pelanggan. Nah, kalau kita layani pelanggan, dia tuh bakal
menghapusnya dari depan ya. Nah nih, pelanggan nomor 1 sesuai yang kita input yang pertama tadi, pelanggan nomor 1. Kemudian kita pilih yang nomor 3, tampilkan antrian. Nah, di sini antrian tersedianya nih yang masih ada. Kemudian kalau kita pilih 4, dia bakal hapus semua antrian. Antrian berhasil dihapus. Kemudian kalau kita pilih nomor 5, dia bakal program selesai ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.